Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi dan kembali saya mau ajak Bapak Ibu berdoa peduli buat mereka yang sekarat. Dan yang kita baca adalah dari diary nomor 936. Seseorang di aula rumah sakit kami ya, dikatakan mulai memasuki saat kematian. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Aula itu tempat menampung orang yang sakit. Dan karena namanya aula besar ya, lebih dari satu orang yang sakit. Di tengah siksaan yang mengerikan, ia mengalami sakratul maut selama 3 hari. Bapak Ibu tahu, pengalaman sakratul maut setiap orang itu berbeda. Mungkin juga berdasarkan masa hidupnya dia dan juga kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan selama dia masih sehat, masih beraktivitas. Di sini dikatakan orang yang mulai memasuki sakratul maut itu ada di tengah-tengah siksaan yang menyiksa. Bahkan dia mengalami sakratul maut ini sudah selama 3 hari. Dia tidak sadar, tapi terus kadang-kadang dia kembali sadar. Jadi selama 3 hari itu begitu mengerikan ya, penderitaannya begitu meyakinkan sampai dia sadar, tidak sadar, sadar lagi, tidak sadar lagi, dan itu terus berulang. Setiap orang di aula itu mendoakan dia, pasti ya. Kalau kita juga melihat ada orang yang sedang sekarat, orang sedang kesakitan, kita berusaha berdoa untuk dia. Begitu pula tadi saya dapat kabar dari anak saya ya, bahwa dia punya saudara, anak mantu. Dia punya saudara mengalami sakit kanker dan kankernya ganas. Saya juga nggak tahu kenapa. Tadi malam tiba-tiba saya keinget dia dan saya berdoa buat dia. Ternyata mantu saya tadi kasih tahu bahwa si saudaranya ini sudah masuk rumah sakit karena ya akibat sakit kankernya dan juga dalam kondisi tidak sadar. Ya, kembali saya selalu berdoa supaya Tuhan meringankan beban penyakitnya, sakitnya, penderitaannya, dan biar Tuhan kasih yang terbaik. Kembali ya ke cerita, setiap orang di aula itu mendoakan dia. Aku ingin sekali pergi mengunjunginya, tetapi Mother Superior telah melarang aku. Jadi Suster Faustina sharing sama kita semua. Dia ingin sekali mendoakan si sakit yang sedang sekarat, tapi Mother Superior melarang dia. Melarang untuk mengunjungi orang yang menghadapi ajal tersebut. Maka aku berdoa di kamarku untuk orang itu. Jadi karena dia tidak boleh pergi, mendampingi, mendoakan di samping orang yang sedang sekarat, Suster Faustina nggak putus asa. Dia berdoa di kamarnya. Tetapi ketika aku mendengar bahwa ia masih berada dalam sakratul maut dan tidak ada orang yang dapat menyatakan berapa lama ia akan menderita, tiba-tiba aku merasakan bisikan dalam jiwaku dan aku berkata kepada Tuhan. Ini kepekaan, kepedulian dari Suster Faustina untuk si sakit. Walaupun dia sudah berdoa, tapi dia mendengar bahwa orang ini tetap dalam sakratul maut. Nggak tahu akan berapa lama lagi. Biasanya mungkin kalau di rumah sakit orang sudah, mungkin dokter atau suster ya, biasanya melihat denyut nadi, melihat tekanan darah, biasanya mereka sudah bisa kira-kira berapa lama lagi biasanya ya. Nah, sedangkan untuk orang ini nggak ada yang bisa menduga kapan dia akan berakhir sakratul mautnya. Tapi Suster Faustina tiba-tiba merasakan ada bisikan dalam jiwaku dan aku berkata kepada Tuhan, Yesus, kalau semua yang aku lakukan ini menyenangkan hatimu, aku mohon kepadamu sebagai bukti
biarlah jiwa itu berhenti menderita dan langsung beralih ke alam kekalnya yang membahagiakan. Jadi dia melakukan suatu offering ya, suatu pertukaran. Tuhan, kalau yang aku lakukan ini menyenangkan Kau, maka aku mohon sebagai bukti biarlah jiwa itu berhenti menderita. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh Suster Faustina menyenangkan Tuhan, maka Suster Faustina minta bukti biar orang itu meninggal dalam damai, kembali ke alam kekalnya yang membahagiakan. Beberapa menit kemudian, aku tahu bahwa orang itu telah menghembuskan napas terakhirnya dengan sedemikian tenang dan cepat, sehingga mereka bahkan tidak sempat menyalakan lilin. Ini menjadi satu sharing lagi dari Suster Faustina yang menguatkan kita bahwa dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik tanpa kita sadari, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi ternyata perbuatan-perbuatan baik itu bisa Tuhan pakai dalam tanda kutip untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang membutuhkan doa, yang membutuhkan pengampunan, yang membutuhkan kerahiman Tuhan. Tadi ya, Suster Faustina dengan sangat sederhana dia bilang, Yesus, kalau hal yang aku lakukan ini menyenangkan Engkau, kan nggak tahu, Yesus nggak jawab. Tapi sebagai bukti, biar orang itu meninggal dalam damai, berhenti penderitaannya, nggak usah terus-terus menderita. Dan beberapa menit kemudian, Suster Faustina tahu orang itu sudah meninggal. Begitu tenang, cepat, bahkan katanya nggak sempat menyalakan lilin. Kita coba evaluasi orang ini ya, sekarat selama 3 hari. Ada orang yang cepat sekaratnya, ada orang yang berlama-lama, bahkan mungkin berminggu-minggu. Dan kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah cerita bahkan bertahun ya, sadar, nggak sadar, sekarang dalam keadaan koma. Saya juga nggak tahu bagaimana kondisinya sekarang. Dan sekarat itu bukan hanya sekedar sakit, bukan hanya sekedar diam aja, tapi dikatakan di tengah siksaan yang mengerikan. Kita tahu Suster Faustina punya kendala. Dia dilarang oleh Mother Superior untuk berdoa di samping orang yang sedang sekarat. Tapi itu bukan menjadi penghalang karena Suster Faustina bisa berdoa di kamarnya. Berarti di sana Suster Faustina menunjukkan adanya kepedulian, tidak putus asa, dan terus memberi apa yang dibutuhkan oleh si yang sedang sekarat. Dan dari percakapannya dengan Yesus, kita tahu Yesus senang akan perbuatan baik Suster Faustina dan orang itu meninggal dalam damai dan cepat. Oleh sebab itu, ini semua menjadi masukan buat kita semua bahwa kita sangat perlu berdoa buat yang sekarat. Tidak langsung otomatis berdoa, tapi dengan melakukan perbuatan baik kita persembahkan pada Tuhan. Tuhan, inilah perbuatan baik aku hari ini, semoga menyenangkan Engkau. Itu aja yang kita lakukan. Maka akan banyak jiwa-jiwa yang sedang sekarat khususnya yang bisa kita tolong melalui doa kita, melalui perbuatan baik kita. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.